Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa memberikan sedikit informasi dan pengetahuan, barangkali ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang teks berita. Nah, teks berita ini ada pada materi kelas 8 ya, SMP kelas 8 pada KD 3.1 tentang mengidentifikasi unsur untuk teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Baik, di dalam berita itu kita mengenal ada unsur-unsur berita. Ada apa saja di dalam unsur-unsur berita? Nah, biasanya kita mengenal dengan singkatan adik Simba ya. Adik Simba, A-nya itu apa? D-nya di mana? K-nya kapan? Si-nya siapa? M-nya mengapa? Dan yang terakhir, bagaimana ya. Jadi kita sebut dengan atau kita singkat dengan adik Simba, itu untuk singkatan bahasa Indonesianya. Nah, ada lagi ya dengan istilah 5W plus 1H. Yang pertama, W yang pertama ada what, yang kedua ada when, ada where, who, why, dan how. Itu termasuk pada 5W plus 1H. Nah, di dalam unsur-unsur berita itu, sekali lagi kita mengenal adanya adik Simba dan 5W plus 1H. Nah, setelah kita mengenal unsur ya, di dalam berita itu mempunyai unsur, kita akan masuk pada pengertian berita. Apa itu berita? Nah, ini berita ya. Berita adalah informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, sedang, atau baru saja terjadi. Berita disajikan di berbagai media, baik media cetak dalam bentuk siaran, internet, maupun dari mulut ke mulut. Nah, itu pengertian berita. Selanjutnya kita mengenal jenis-jenis berita. Jenis berita yang pertama adalah investigasi, yaitu merupakan berita yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan yang secara khusus dilakukan pada suatu peristiwa. Misalnya, untuk membongkar tindak penyelewengan yang merugikan kepentingan publik. Itu contoh dari jenis berita investigasi. Yang kedua ada berita langsung, yang ditulis secara ringkas, lugas, apa adanya, dan biasanya berisi informasi terkini mengenai suatu hal atau peristiwa. Misalnya, quick count pada pemilu. Selanjutnya ada future story. Nah, dalam berita jenis ini biasanya penulis mencari fakta yang menarik pembaca. Penulis memberikan reading experience pada pembaca dengan menyajikan berita yang ditulis dengan gaya penulisan humoris sehingga pembaca tertarik. Misalnya berita perjalanan dan kuliner. Dan selanjutnya ada comprehensive news. Nah, berita ini berisi laporan mengenai fakta dari suatu peristiwa yang ditinjau secara menyeluruh. Misalnya mengenai corona, penyebarannya, dan dampak yang ditimbulkannya. Selanjutnya ada yang kelima, ada opinion news. Nah, berita ini merupakan berita yang berisi opini tentang suatu peristiwa hangat yang sedang terjadi. Misalnya, berita mengenai dampak kebijakan pemerintah mengenai karantina wilayah atau yang kita sering dengar adalah lockdown. Dan ada interpretative news. Interpretative news ini mengembangkan dari straight news. Interpretative news merupakan berita langsung yang dilengkapi dengan tambahan informasi seperti pendapat, peneliti, atau penulisannya. Misalnya, dampak COVID-19 terhadap jumlah PHK Indonesia. Ada soft news. Soft news merupakan bagian dari straight news, yakni berita langsung terbaru yang sifatnya ringan. Misalnya, pendukung berita utama.
Misalnya berita tentang keramaian tempat wisata pada masa liburan. Ada deep news juga. Disebut deep news yaitu berita yang mendalam, yaitu menyajikan berita yang berisi ulasan mengenai suatu peristiwa. Misalnya hilangnya seorang anak yang ternyata diculik oleh ibu tirinya dan ditemukan sudah tewas. Itu masuknya pada deep news. Begitu, itu adalah jenis-jenis tentang berita. Nah, sekarang kita akan masuk pada cara menyimpulkan isi berita. Yang pertama, cara menyimpulkan isi berita adalah menyimak isi berita dengan seksama. Jadi ya, ketika kalian atau saudara-saudara semuanya membaca berita dan ingin menyimpulkannya, maka simaklah isi berita itu dengan betul-betul atau dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita meliputi tema peristiwa yang diberitakan, orang yang diberitakan, tempat dan waktu kejadian, serta proses terjadinya peristiwa. Atau kita mencatat unsur-unsurnya, yaitu adik Simba dan 5W plus 1H tadi yang dijelaskan ya. Langkah selanjutnya adalah menyusun pokok-pokok berita dalam kalimat berita yang membentuk paragraf. Nah, itulah sedikit pengertian atau materi tentang berita, unsur-unsur berita, jenis berita, dan cara menyimpulkan isi berita. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Dan jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.